Shalom Bapak Ibu, ya yang ada ruangan ini maupun yang online. Tanpa terasa 1 bulan sudah berlalu, kita bertemu kembali di ibadah yang sama. Yang bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita belajar tentang penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan, saya ulang sedikit aja supaya bisa nyambung ya. Bisa terjadi di rumah, di kantor, ya, di gereja, di mana saja penyalahgunaan kekuasaan. Kita ingat bagaimana kalau orang yang diberikan kepercayaan dapat posisi yang bagus, dia harus tahu dari siapa semua dia itu dapat. Ya, kita belajar pagi hari ini bahwa lingkungan seperti apa yang sering terjadi orang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa seorang pemimpin tidak boleh sendirian. Ya, dulu Daud di bulan yang lalu dikatakan di pasal 11, 2 Samuel pasal 11 dikatakan pada waktu musim berperang Daud harusnya berada di sekelilingi oleh orang-orang yang ada di bawah pimpinannya. Pada waktu musim perang, Daud malah leha-leha aja, malah santai, malah asik tidur. Ya, biasa tidur malam hari, dia tidur pagi sampai petang baru bangun. Pada waktu musim berperang, orang-orang bertempur mati-matian untuk bangsa dan negara, Daud malah santai. Nah, kalau seorang pemimpin berada di posisi dengan sendirian, dikatakan bahwa dia sedang dalam keadaan bahaya. Nah, kalau seorang pemimpin sendirian membuat keadaan tersebut, dia tidak lagi fokus kepada dirinya, kepada apa yang dirinya harus dia lakukan. Dia harus ngerti bahwa seorang pemimpin mengayomi orang yang dipimpinnya bersama rekan sekerjanya. Nah, sangat berbahaya sekali lagi seorang pemimpin kalau sendirian ya. Nah, kita lihat saat pemimpin di puncak pimpinan sendirian seperti Daud, 12 tahun menang perang, tidak pernah kalah dikatakan. 12 tahun, tidak pernah kalah. Kemana saja dia berperang, Tuhan selalu menyertai. Jarahan demi jarahan bisa dapat. Apa yang dia lakukan semua Tuhan buat berhasil. Ya. Tapi kalau dia sendirian, sekali lagi itu dia dalam posisi yang sangat berbahaya. Nah, seorang pemimpin juga harus punya yang namanya sistem akuntabilitas. Daud gagal karena dia tidak mempunyai akuntabilitas. Jadi waktu orang dalam satu organisasi, dalam kehidupan seseorang tidak ada bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia putuskan, apa yang dia katakan, dia sedang dalam keadaan di tempat yang berbahaya. Nah, di rumah tangga kita nggak bisa suka-suka. Kalau saya sebagai seorang papa, saya suka-suka, aku yang kerja, aku yang mau begini, mau keluar uang segala macam, nggak bisa. Semua keputusan saya harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya didik anak, ngutusin ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa bilang, papa suka-suka aja, nggak bisa. Ya, ada satu yang namanya kita mempertanggungjawabkan dengan cara bagaimana? Kita punya tim di rumah pun, di tempat yang paling kecil. Ada istri dan anak-anak dilibatkan. Itu namanya bagian tim yang paling kecil. Saya sebagai seorang pemimpin, tidak bisa saya seorang diri. Harus berada di sekeliling orang-orang yang saya pimpin. Dan mereka harus terlibat di dalamnya. Nah, di organisasi, di perusahaan sudah pasti. Seorang bos sekalipun yang paling kaya sekalipun, dia harus punya orang sekitar yang bisa mengasih tahu, menegur, memberikan input. Supaya apa? Supaya dia tidak lepas dari blind spotnya dia. Waktu orang sendiri, waktu pemimpin tertinggi merasa dia serba bisa, sekali lagi dia dalam keadaan di posisi yang sangat berbahaya. Nah, Daud
Daud dikatakan saat itu setelah bangun dia disotoh di atas apa? Di atas balkon lah saat itu ya. Kalau di menara, di kastil ada tempat yang paling bagus view-nya yaitu balkon. Nah, di setiap kehidupan kita pasti ada tempat yang terbaik. Suatu kali kita akan mendapatkan kesempatan hal-hal yang terbaik. Kita akan melihat bagaimana kesempatan itu dipergunakan untuk apa? Apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan tim yang ada di dalamnya? Sama ada juga di dalam gereja ini. Kalau seorang pemimpin, misalnya saya seorang pemimpin, saya tidak berada di sekeliling orang-orang yang saya pimpin, itu dalam keadaan bahaya. Dimanapun kita berada harus ada yang namanya teamwork, rekan sekerja. Supaya kita bisa saling menjaga, saling menegur, saling mengingatkan, saling menolong, saling menguatkan di saat baik entah tidak baik. Seperti dikatakan bahwa kalau di kitab Kejadian bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, dia bekerja bersama-sama, mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, jadi dalam satu kegiatan kayak di TLW ini juga kita ada bot. Kita bersama-sama punya sepakatan bahwa Pak Dolfi sebagai senior pastor ada board di situ. Untuk apa? Untuk kita saling menjaga, saling melindungi, saling menopang. Ada pergumulan apa kita saling mendoakan. Dan saya percaya suatu saat begitu kita mengerti cara bermainnya seperti ini, di setiap departemen mereka pun harus ada tim di tempat yang terkecil. Supaya apa? Ya kembali saling menjaga. Jangan ada hal-hal celah sedikit pun yang rekan sekerjanya tidak tahu. Dan apa yang Daud lakukan adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Dia bukan saja membiarkan, tapi dia merencanakan yang tidak baik pada orang yang di timnya. Di bulan lalu dikatakan bahwa waktu Daud seorang diri, ya, dia merencanakan hal-hal yang tidak baik pada orang yang dimentorin, seorang perempuan yang namanya Batseba, pada tim yang terbaiknya, tim 30 Uria. Sudah dikatakan, waktu Daud nanyakan, siapa perempuan itu? Dikatakan, perempuan itu adalah Batseba, istrinya Uria. Daud harusnya ingat, Uria adalah pahlawannya Daud, perwira di tim 30. Tim 30 adalah tim yang paling hebat yang di kelompoknya. Bahkan dikatakan lagi, dia anaknya Eliam. Eliam siapa? Papanya Batseba, ya, mertuanya Uria. Dikasih tahu, dia pun ada di tim 30. Daud harusnya dengan dua jawaban itu dia harusnya mengerti. Harus cepat menyadari, oh inilah orang-orang yang harus saya hormati. Itu adalah orang-orang ada di bawah saya. Dan saya harus bersama-sama dia, mengayomi dia. Bahkan terakhir dibilang, dia adalah cucunya Ahitofel. Siapa Ahitofel? Ahitofel adalah penasehat utamanya Daud. Dikatakan di firman Tuhan, Ahitofel nasihatnya seperti malaikat Tuhan menyampaikan firman dari mulut Allah. Wow, jadi Ahitofel orang yang paling dekat. Jadi Daud memutuskan apapun ada. Selalu ada Ahitofel, makanya dikatakan selama 12 tahun berperang kemanapun, ke kiri, ke kanan, ke segala macam penjuru. 12 tahun itu dia tidak pernah kalah, menang. Strateginya, ahli penasehatnya Ahitofel. Ya, Daud bukan saja tidak peduli, dia mengkhianati sebagai orang pemimpin, mengkhianati orang di bawahnya. Nah, ya, sangat berbahaya. Kita kalau sendirian aja berbahaya, apalagi menyingkirkan orang-orang yang terbaik yang ada di dalam diri kita tanpa melihat bagaimana Daud ada di situ. Salah satu poin utamanya ada timnya ini, ya, ada Uria, ada Eliam, bahkan ada Ahitofel. Nanti kita akan lanjut hal-hal penting yang kita akan bahas mengenai mereka satu persatu ya. Nah, yang ketiga bilang begini, seorang pemimpin sangat berbahaya
pada saat mereka tidak mood perang. Daud pada musim berperang dia nggak mood, malah leha-leha, ya malah santai. Ya, kita harus ngerti, iblis nggak pernah cuti. Ya, iblis nggak pernah ada hari libur. Dia nggak kenal tanggal merah. Kalau kita kan cuti bersama, tanggal kejepit, iblis nggak ada. Semakin kejepit, ini peluang paling bagus. Sekecil apapun kesempatan yang diberikan, dia akan ambil. Ya. Nah, Daud memberikan celah seperti itu. Jadi kita harus ngerti bahwa kalau seorang pemimpin sampai libur perang, dia mulai enjoy, menikmati kenyamanan, tidak dalam kesiapsiagaan, sekali lagi dia dalam bahaya. Nah, dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa? Orang yang bisa ditelannya. Saya coba renungkan, iblis seperti singa. Memang dikatakan, wah karena auman singa menakutkan. Tapi setelah saya belajar, saya pikir yang disebabkan auman itu sebenarnya bukan cuma ketakutan. Sebelum muncul ketakutan, auman singa menyebabkan yang namanya kebisingan. Kalau kita hiruk pikuk dan tadi kita berdoa, bising, berisik. Kalau di tetangga sebelah kita setel tip keras-keras, dugdah. Kita lagi berdoa, suara apa ini? Bising, kita nggak bisa dengar. Iblis seperti singa yang mengaum, berkeliling mencari yang datang. Kenapa? Dia menebarkan sebelum ketakutan, dia menebarkan kebisingan. Tujuannya apa menebar kebisingan? Supaya dalam keadaan bising, kalau dia nggak fokus sama firman, ya, dia nggak tenang, maka dia nggak bisa berdoa. Waktu dia nggak bisa berdoa, dia nggak bisa dengar suara Roh Kudus, nggak bisa dengar suara Tuhan yang paling lembut. Waktu dia nggak bisa dengar suara Tuhan yang paling lembut, artinya orang itu sedang dalam posisi sendiri, tidak bersama Allah. Maka firman Tuhan katakan, dia dengan mudah dikalahkan dan iblis tinggal telan orang itu. Nah, firman Tuhan katakan, ya, sadar berjaga-jagalah. Makanya setiap saat kita akan jadi pemimpin. Pemimpin di remaja, di sekolah minggu, di rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun kita akan jadi pemimpin. Sadar dan berjaga-jagalah. Tetap hati pikiran kita, telinga rohani kita dipertajam. Tadi kita berdoa, biarlah telinga kami dipertajam peka akan suara Roh Kudus. Ya, saya berharap bukan hanya saat dengar firman, itu penting juga, tapi setiap saat Tuhan mau. Nah, contoh waktu Daud tidak mood lagi berperang dan tidak ada orang pemimpinnya, dia hanya disotoh di balkonnya enak-enak, ya, dia dalam bahaya. Nah, yang keempat bilang begini, pemimpin sangat berbahaya kalau dia sekali lagi mengabaikan tanggung jawabnya. Kita harus tahu bahwa kalau kita melakukan apapun, firman Tuhan katakan, lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Waktu kamu berkata, waktu makan, waktu minum, dimanapun, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ada orang makan, ya, orang sana ya bilang sampai galojo. Galojo itu apa? Makan sampai berdosa. Makan sampai berdosa. Artinya bilang, wah nggak tahu gimana dia sehat nggak sehat. Ya udah pokoknya sikat. Ya, jangan kita mengabaikan tanggung jawab, tapi perbuatlah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kita tahu takarannya harus bagaimana. Nah, tanggung jawab tadi saya sudah jelaskan bagaimana Daud harusnya mengayomi orang sekitarnya, mengayomi orang-orang yang pernah berjasa sama dia. Bahkan dia harusnya memberikan apresiasi, bukan mengkhianati. Nah, yang kelima dibilang begini, pemimpin sangat berbahaya kalau di tempat yang salah. Harusnya di medan perang, tapi ini di balkon. Banyak kali kita di kehidupan sehari-hari seringkali berada di tempat yang salah. Harusnya di gereja,
pagi-pagi di tempat yang lain. Karena tadi malam habis-habisan ngabisin malam minggu. Tapi saya bersyukur ngelihat teman-teman, lihat Bapak Ibu ada tempat ini. Memberikan tempat yang terbaik buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berarti kita semua berada di tempat yang tepat. Nggak ada tempat yang salah. Waktu kita memberi tempat yang terbaik buat Tuhan, dengan sendirinya, peluang itu Tuhan yang isi. Untuk mengisi bagiannya Tuhan. Untuk yang kita terima buat kita. Nah, 5 hal itu ya sangat berbahaya. Dan apa yang harus dilakukan untuk kalau itu ternyata sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, kita adekan. Nah, tadi dikatakan bahwa kita harus memilih prioritas itu bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan yang terbaik buat Tuhan tadi dikatakan ya. Nah, kita lihat lagi. Kita mau lihat lagi bahwa waktu Daud melakukan kesalahan, selama ini Daud punya orang-orang sekitar yang boleh dibilang tetap setia. Entah baik, tidak baik keadaannya. Daud dikelilingi orang-orang yang ada juga yang tetap setia sampai di akhir hayatnya. Walaupun di sekeliling Daud ada juga orang-orang yang mempunyai agenda tersendiri. Kita sudah belajar bulan yang lalu bagaimana panglima terbaiknya Daud namanya Yoab. Yoab ahli strategi perang. Dia selalu memberikan tempat di mana yang terbaik untuk berperang bisa menang. Ya, membawa Daud membawa komandan di mana, tapi dia waktu Daud memberikan surat perintah untuk menyingkirkan Uria, ya, Yoab bukannya saja setuju, tapi dia merekayasa yang terbaik supaya Uria mati. Kenapa? Tujuannya saya ulang sebulan lalu bahwa supaya dia nanti posisinya aman. Daud nggak bisa apa-apa kalau dia melakukan kesalahan. Saya mau juga di komunitas kita yang Tuhan percayakan ini, agenda kita hanyalah untuk bersekutu sama Tuhan, memuliakan Tuhan. Nggak ada agenda pribadi untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, sekalipun kita kompetensinya tinggi, tapi waktu kita nggak benar di hadapan Allah, semua nggak ada gunanya. Nothing, seperti Yoab. Ya, siapa Yoab itu? Yoab tidak lain adalah keponakannya Daud sendiri. Bisa bayangin ya. Jadi keponakannya setuju dengan rekayasa Daud yang tidak baik itu. Nah, mari kita lihat bahwa waktu Nathan hadir, ya, Nathan hadir di tengah-tengah kehidupannya Daud yang sedang terpuruk. Nathan dikasih tahu sama Tuhan, kasih tahu sama Daud, dia telah melakukan hal yang jahat di mataku. Nathan nggak bisa langsung, Daud sini lu udah melakukan ini. Enggak begitu. Ya, Nathan adalah seorang nabi yang begitu bijaksana. Dia tahu bagaimana menghadapi Daud. Dia ingat siapa Daud. Dia kenal karena Daud adalah teman baiknya sejak kecil. Ya, sejak masih kecil Daud kasih peringatan sama Nathan. Tuanku raja, ada seorang pengusaha yang sangat kaya mempunyai ribuan kambing domba. Satu kali dia kedatangan seorang tamu yang ingin dia jamu, tapi dia sayang. Dombanya satu diambil, sayang. Dia ingat tetangganya punya satu domba. Padahal tetangga itu sangat miskin, cuma punya satu domba yang dirawat dari kecil, lalu dia besarkan, dia kasih makan, dia hidupi seperti anaknya sendiri. Lalu diambillah domba itu, lalu disembelihnya untuk dijamu pada tamunya itu. Daud waktu dengar seperti itu, dia bilang gini, orang itu pantas dihukum 5 kali lebih berat dari yang seharusnya. Dan cara Nathan itu bukan Nathan yang menghakimi Daud,
Tapi Daud sedang menentukan penghukuman buat diri dia sendiri. Jadi cara bermain Daud begitu cantik, begitu luar biasa. Ya. Nah, waktu Daud salah juga, Nathan kasih tahu, ya, kamu telah bersalah, kamu telah, Daud bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan karena telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan, waktu Daud ditegur dan merasakan bagaimana peliknya bahwa apa yang dia lakukan, dia pikir selama ini, ya, sampai Batsebanya akhirnya diambil jadi istri, tidak ada orang yang tahu, tidak ada, nggak ketahuan lah begitu strateginya. Bulan lalu dia dijelaskan bagaimana beberapa tahapan Daud yang begitu licin, yang begitu hebat, sehingga tidak ada satupun tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu apapun yang kita berbuat, ya. Mata Tuhan menjelajah, apalagi kita orang yang dikasihinya. Dia menjelajah bukan untuk menghakimi kita, tapi menjagai kita. Bersyukurlah punya Allah yang penuh kasih seperti itu. Karena kita biji mata Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak bagus. Nah, waktu Nathan menyampaikan itu, sebenarnya dia mempunyai resiko yang sangat besar. Daud sekali lagi raja yang tidak pernah kalah perang. Selama 12 tahun, dia sedang dalam posisi puncaknya. Ada resiko yang sangat besar buat Nathan untuk menyampaikan pesan itu. Kalau Daud lagi nggak, hatinya, moodnya lagi nggak bagus, bisa dipenggal buat Nathan. Bilang, Nathan beresiko, berani berkata untuk berkata yang benar meskipun nyawanya bisa terancam. Nah, yang paling penting tadi dikatakan bahwa Nathan itu connected, cocok, dikasih perumpamaan buat Daud. Luar biasa, ya, bermainnya. Jadi bukan Nathan menentukan kesalahan sekali lagi, tapi Daud menentukan. Yang paling keren apa? Waktu Nathan memberikan hukuman yang ditentukan itu, Tuhan bilang, kamu akan menerima ganjaran seperti apa yang kamu katakan, kamu tentukan sendiri. Jadi hal itu yang membuat Daud makin hari makin apa? Makin dituduh dengan rasa bersalah, ketakutan, kegelisahan, dan karena kesombongannya. Dan dia rasakan bahwa, wow, selama ini aku telah menutup semua dengan kebohongan, dengan semua kepalsuan, sehingga akhirnya Tuhan bukakan hal itu. Daud ingat di Mazmur 51 dia dikatakan bahwa waktu dia tahu ditegur, dia tahu penghukumannya yang akan dia terima. Tapi dia katakan bahwa, Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Wah, jadi Nathan tahu Daud adalah seorang raja yang dari awal itu takut akan Tuhan. Cuma di pasal ke-11 sampai 20 waktu dia mengambil keputusan untuk penyalahgunaan kekuasaannya itu, posisinya sangat berubah. Dia sangat mengalami hal yang tidak baik. Ya, kalau hal-hal yang tidak baik datang, kalau kita sejak muda, sejak dari semasa dini kita tidak punya hubungan sama Tuhan, orang itu tidak akan kemampuan untuk berbalik. Daud, ya, dia merasakan bagaimana begitu takutnya dia kehilangan hadirat Tuhan. Sampai-sampai Daud bilang begini di Mazmur, bilang, sebab buatku lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 di tempat lain. Kenapa? Waktu Nathan kasihkan gambaran, Nabi Goliat kasih gambaran bahwa Daud untuk menentukan pilihan, kamu mau 3 bulan ditawan musuh? 3 tahun dikejar-kejar musuh, 3 bulan kamu akan mengalami aniaya, atau 3 hari kena sakit sampar. Daud tahu kemana dia harus lari. Dia tahu kepada siapa dia akan mendapatkan pengampunan. Dia bilang, lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Karena sekali dia marah, tapi beribu-ribu kali dia akan murah hati untuk selama-lamanya. Loh, itulah isi hati Tuhan yang Daud tahu, sehingga dia waktu ditegur dia mengalami yang namanya pemulihan. Kenapa hal itu terjadi? Karena sejak masa mudanya
buat Daud adalah hadirat Tuhan adalah tempat yang paling dia sukai. Dia waktu ngambil waktu menggembalakan domba 2-3 ekor, diambil kecapi, dia memuji, Tuhan adalah gembalaku. Wah, dia sangat tahu bagaimana hati Tuhan itu, dan Tuhan sangat suka dengan apa yang Daud lakukan hal tersebut. Nah, jadi pada waktu dia ngalami jatuh, dia ingat, aku takut kehilangan hadirat Tuhan. Aku mau, ya, hadirat Tuhan itu lebih penting dari segala, dari apapun. Ya, waktu dia ditentukan hukumannya bahwa anak yang dikandungnya pasti mati, Daud tidak berdoa bilang, Tuhan jangan biarkan anak itu mati. Enggak. Di firman Tuhan nggak dikatakan Tuhan cepat hidupkan, enggak. Waktu Tuhan berkata lewat mulut Nabi Nathan bilang anak itu pasti mati. Dan waktu anak itu benar-benar mati, apa yang Daud lakukan? Daud nggak nuntut Tuhan supaya anak itu dihidupkan, dibangkitkan, enggak. Dia cepat berurap, cepat dia bebenah diri, langsung dia datang ke rumah Tuhan. Dia sujud memuji, menyembah Tuhan. Dia bilang begini di Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi keintiman, kemengertian, kemengenalan dia akan Tuhan, itulah yang membuat Daud bisa kembali berbalik. Dan selama ini kita dengar bagaimana Daud adalah orang yang mudah bertobat. Sebenarnya nggak segampang itu, Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Waktu Daud terprosok, sangat sulit orang untuk bisa bangkit kembali. Kenapa? Iblis waktu akan menjatuhkan seseorang, dia akan buat nggak separuh-separuh, dia nggak akan main-main, dia akan buat sedemikian rupa orang itu nggak bisa bangkit lagi. Tapi betapa pentingnya orang yang sejak muda seperti Daud mempunyai hubungan sama Tuhan. Makanya dia tulis di Mazmur 37 dikatakan, aku jatuh, tapi Tuhan akan buat aku tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang aku. Karena dia ingat kebaikan Tuhan, dia sebutkan segala macam. Nah, kita juga mau belajar apa yang dialami Ayub di pasal 29 ayat 4. Ayub mengalami hal-hal yang buruk. Mengalami hal-hal, dia bilang anaknya mati, 12 anaknya mati. Istrinya mengutuki, semua hartanya habis ludes. Tapi firman Tuhan katakan di Ayub 29 ayat 4, dia bilang, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Wow, waktu saya mau membaca ini, bahwa orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan segala macam, bukan ngalami karena dia ngalami hal-hal yang baik, bukan. Justru di tempat yang terburuk dia ingat relationship sama Tuhan yang pertama dan terutama. Saya berharap ya di tempat ini, kenapa kita untuk untuk youth generation, untuk generasi berikutnya, mereka harus dipersiapkan lebih baik. Seperti Kaleb mempersiapkan generasi bulan. 40 tahun kemudian, mereka akan jadi pemimpin yang luar biasa. Nah, kita melihat bahwa pada waktu Daud ditegur, Daud bertobat, aku telah berdosa kepada Tuhan. Ya, demikian juga Batseba, waktu ditegur oleh Tuhan, mereka yang dipulihkan oleh Tuhan. Enggak seperti kita kalau di dunia. Bahkan di gereja bilang, begitu ada jemaat atau ada orang yang jatuh dalam dosa, bukan mereka didampingi, bukan mereka dimentori di segala macam, langsung keluar. Bukan lagi namanya peringatan 1, 2, 3, 4, langsung dipotong, ya. Langsung nggak ada jalan keluar buat mereka. Bahkan kalau perlu disingkirkan jauh-jauh. Ternyata Nathan enggak. Waktu Daud ditegur, Batseba ditegur juga, dua-dua mengalami pemulihan. Mereka didampingi. Mereka terus didampingi oleh Nathan. Ya, jadi pada waktu mereka pertobatan selesai, firman Tuhan katakan, waktu engkau mengaku setiap dosa pelanggaranmu, maka dia Allah yang setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Waktu pertobatan dilakukan oleh Daud dan Batseba,
pemulihan terjadi, lalu Tuhan bilang apa? Nanti anak yang dilahirkan oleh Batseba ini yang akan menjadi raja. Tuhan sangat respect orang yang mau untuk kembali kepada Dia. Sangat respect kepada orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mau dibentuk, diperbaiki. Nah, waktu Tuhan kasih anak yang berikutnya, dan Nabi Nathan mengatakan pada Daud seperti itu, lalu Tuhan memberikan nama, sebut namanya Salomo. Bapak Ibu tahu artinya Salomo? Ya, damai, ya, damai sejahtera arti Salomo. Sebenarnya Nathan memberi namanya Yedijah. Apa artinya Yedijah? Kekasih Allah. Jadi Salomo itu digambarkan sebagai kekasihnya Allah. Makanya begitu Tuhan mengasihi, dan waktu Tuhan datang sama Salomo di usia yang sangat muda, Tuhan bilang, Salomo dalam mimpinya bilang, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu rindukan? Kamu mau apa? Ya kalau Bapak Ibu ditanyakan, misalnya siapa? Ya, Ibu Veronica, apa yang kamu inginkan? Langsung listnya panjang. Ya, atas yang bawah, aku mau ini, Tuhan mau ini. Ternyata Salomo, dia bilang, Tuhan, siapa aku? Aku dipercayakan untuk memimpin umat-Mu yang begitu besar. Aku gak mampu untuk membawa umat-Mu selain Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan untuk bisa mereka membawa kepadamu. Wah, makanya Tuhan bilang, karena gak salah Tuhan kasih nama. Lewat Nathan bilang, namanya kekasih Allah. Seorang kekasih selalu mau memberi yang terbaik. Waktu Salomo bilang seperti itu, Tuhan benar-benar jatuh hati. Dia bilang, kamu yang minta, gak minta kekayaan, gak minta kehormatan, gak minta hal-hal yang musuhmu hancur. Kamu gak minta segala hal-hal yang duniawi. Ya, maka aku berikan apa yang kamu minta. Dan yang kamu tidak minta pun aku berikan. Wow, ya. Maka dikatakan dibilang apa? Setelah Salomo, tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada dia. Ya, tidak ada orang yang mempunyai hikmat seperti Salomo, bahkan yang tidak ada yang lebih kaya daripada Salomo. Ya, luar biasa Tuhan Yesus ya. Nah, tapi di sini dikatakan, disitulah Tuhan pakai Batseba dengan perannya yang luar biasa. Kenapa Tuhan pakai Batseba? Dia kan berzina sama Daud. Bulan lalu sudah dikatakan bahwa Batseba adalah korban dari power abuse. Korban penyalahgunaan kekuasaan. Di Alkitab dikatakan sekali lagi bahwa tidak ada sekalipun kata-kata yang dituliskan bahwa Batseba protes, unjuk rasa sama Tuhan. Gua nggak bersalah, kenapa diperkosa? Kenapa anak gua mati? Ya, suami gua mati, kenapa? Enggak. Ya, dia simpan di hatinya bahwa dia percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan atas hidup dia. Makanya di Mazmur 34 dikatakan bahwa Tuhan sangat dekat dengan orang yang hatinya hancur remuk dengan. Tuhan pulihkan hatinya Batseba. Dan Tuhan lihat bagaimana peran Batseba dengan mengkokohkan kerajaannya, kerajaan Israel lewat Batseba. Bagaimana caranya tuh? Nathan bilang sama Batseba, Batseba, tidak dengarkah kau bahwa hari ini Adonia sedang mentabiskan dirinya menjadi raja? Yoab ada di sana. Nabi Abiatar ikut pula di sana sedang sebagai nabinya untuk membakar korban. Wah, Batseba kaget. Padahal Tuhan udah bilang ke mulutnya Daud, nanti lewat anakmu Salomo yang akan menjadi raja. Kenapa Adonia? Kenapa Adonia yang sekarang lagi ditabiskan? Nah, Nathan bilang sama Batseba, cepat. Kamu harus datang kepada Raja Daud. Pertanyaannya, kenapa bukan Nathan yang menghadap Daud? Karena dalam sistem kerajaan ada yang namanya bilang, waktu raja tidak memanggil, seseorang tidak boleh datang kecuali dipanggil. Nathan tahu, dia tahu etika dalam melayani, dia tahu cara bermain yang baik, menegur orang seperti Daud yang jatuh dalam dosa, dia tahu cara bermainnya. Makanya dikatakan Nathan
seorang nabi yang luar biasa, yang sangat bijaksana, sangat bagaimana tahu untuk bermain. Nah, lalu Batseba datang sama Daud, Tuanku Raja, bukankah Tuanku Raja berjanji bahwa Salomo yang akan jadi raja? Nah, Batseba katakan gitu, tidak nuntut, nggak protes. Raja, gimana sih janji lu? Katanya kemarin mau jadi. Nah, Batseba pun kalau dia bergaul dengan orang bijaksana, kata-kata dia juga akan bijaksana. Bapak Ibu kalau bergaul dengan orang bijaksana, tanpa kamu ngerti, tanpa kamu sadar, kamu kan akan memperoleh pembendaharaan yang bijaksana juga. Tapi kalau kamu berkata dengan orang-orang yang berkata-kata liar, kata-kata yang sembrono, cepat atau lambat, kamu akan meniru orang yang seperti itu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan juga dengan siapa kamu bergaul. Ya, dengan siapa? Nah, Batseba tahu dengan siapa dia didampingi, siapa mentornya. Ya, walaupun hatinya hancur, tetap didampingi dengan orang yang bijaksana. Dan dia waktu ngadep Daud pun dengan bijaksana. Bukankah Tuanku Raja telah berjanji? Dia ingetin janjinya Daud. Dia tahu raja ini raja yang suka keadilan. Dan akan mengutamakan apa yang menjadi adil buat orang yang lemah. Walaupun dia telah melakukan hal yang tidak baik pada orang yang lemah. Waktu dia sadar, cepat dia berbalik. Siapkan bagal kepunyaanku. Bagal seperti keledai, anak keledai yang boleh dibilang kok anak keledai itu tunggangan yang Tuhan Yesus pakai juga. Waktu mau masuk ke Yerusalem naik bagal. Seorang raja ditunggangkan di atas ini dan diarak di Yerusalem. Lalu waktu menyampaikan itu, Nathan muncul mendampingi Batseba, menyampaikan apa yang dijanjikan. Benar, engkau telah berjanji Salomo yang akan jadi raja. Dan saat itu Salomo naik bagal, diarak, dan firman Tuhan katakan, terdengarlah suara hiruk pikuk yang membuat bergetar di sekitar Yerusalem itu karena ramainya. Adonia yang sedang sama Yoab dan Abiatar, dia kaget secara spirit, ya langsung apa? Lalu ketakutanlah Adonia dengan amat sangat mendengar suara yang ini. Padahal belum lihat siapa yang naik ada suara itu, tapi dikatakan, kamu nggak dengar? Salomo sudah dilantik sama raja. Wow, ya luar biasa. Jadi dikatakan bahwa Batseba mempunyai peranan penting untuk keturunan Daud yang seperti yang Tuhan perintahkan untuk Salomo jadi raja. Nah, hal-hal seperti itu dikatakan bahwa Batseba menyelamatkan bangsa Israel seperti yang Tuhan siapkan, lewat keturunanmu lah maka akan raja-raja itu tidak akan pernah berakhir sampai Tuhan Yesus nanti ujungnya. Nah, pertanyaannya bilang begini, Batseba bukan saja sebagai ibu dari raja yang paling bijaksana sedunia yaitu Salomo, tetapi ia juga salah satu 4 wanita yang disebutkan di silsilah Tuhan Yesus di Matius 1 ayat 6. Bahwa Batseba, orang yang diperkosa, adalah orang yang menjadi salah satu mata rantai keturunan nenek moyangnya Tuhan Yesus. Batseba tahu, wow, kembali lagi Nathan bukan hanya mentor yang luar biasa. Bukan saja dia hanya mendampingi, memulihkan keadaanku. Orang yang terpuruk, tertuduh, orang yang tidak berkenan di mata masyarakat maupun akan terintimidasi saat menghadap Tuhan. Ya, tapi membawa anaknya menjadi raja. Lalu tuh Batseba ingat, pada waktu dia melahirkan anak yang ketiga, dia kasih namanya Nathan. Ya, jadi ada Nathan yang menjadi garis keturunannya Tuhan Yesus. Ini Nathan yang mana ya? Ternyata Batseba ingat bahwa pada waktu dia punya anak yang ketiga, jadi adiknya Salomo, ya, dia kasih nama Nathan. Dan itulah dari garis keturunan itulah di Lukas 3:31 kata bahwa Nathan mata rantai terus dan merupakan adalah nanti nenek moyangnya dari Maria, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Wow, jadi saya merasakan, wah
ini Tuhan Yesus begitu bermain begitu cantik ya. Saya merasakan bagaimana orang yang luar biasa, kita perlu mempunyai yang namanya Nathan-Nathan di kehidupan kita yang mempersiapkan Daud untuk dipakai Tuhan. Nah, Nathan dari tadi dikatakan bahwa dia tidak sehebat, tidak setenar dikatakan seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, nabi-nabi sebelumnya. Tapi dia muncul 1, 2, 3 kali, dampaknya buat dunia begitu luar biasa. Walaupun tidak tenar, walaupun banyak di belakang layar. Saya percaya, jangan pikir, aduh gue gak bisa apa-apa, aku gak bisa apa-apa, ini gak bisa. Tapi lihat, waktu Tuhan melihat sikap hati kita benar, waktu kita mau fokus apa yang Tuhan mau, Tuhan pakai hidup kita. Untuk apa? Untuk menjadi Nathan bagi Daud generasi berikutnya. Nah, kita mau melihat kerendahan hati Nathan. Satu kali, kenapa Tuhan mau terus mendampingi Daud? Karena Daud ini lucu. Waktu dia menang perang, tadi dikatakan menang perang 12 tahun, dia nggak pernah kalah dan sebagainya. Lalu Daud berkeinginan, aku pengen bangun bait Allah. Pengen bangun bait Allah. Aku pengen bikin rumah Tuhan. Daud ya, yang gak nanya Tuhan, biasanya Daud kalau mau menyerang ke kiri, Tuhan perlukah aku menyerang ke kiri? Oh jangan, kali ini kamu lewat kanan. Kali ini Daud gak tanya Tuhan lagi. Aku mau bangun rumah Tuhan. Padahal Tuhan gak minta dibangun. Di sini dikatakan, Nathan pun sama, gak tanya Tuhan, betul gak Daud bangun? Ya udah, apa yang ada di hatimu, bikin aja. Ya, wah cocok. Ini namanya konfirmasi. Seringkali teman-teman dengar gitu ya, waktu kita berencana, bergumul, aduh gua mau rencana begini, tiba-tiba ada sebelahnya bilang, bikin aja Tuhan. Wih, padahal gua lagi malam berdoa, ternyata lu jadi konfirmasi jawaban gua segala macam. Tapi rupa-rupanya belum lagi sampai malam Tuhan bilang sama Nathan, aku tidak pernah tinggal di dalam rumah ini, rumah buatan tangan manusia. Siapa Daud? Dia gembala yang aku angkat ini. Tapi kalaupun dia mau bangun, bukan dia yang bangun, melainkan anaknya. Nathan, waduh, gua nggak nanya lagi, main dibilang iya aja lagi. Cepet-cepet, Daud, sorry ya, bukan lu yang bangun. Tuhan udah bilang. Kalau Daudnya panasan bilang, lu kemarin ngomong sembarangan aja, main iya aja. Dengan sini katakan apa? Sesuatu yang baik tanpa kita menanya dari Tuhan, belum tentu itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, yang kelihatannya baik, nasihatnya baik, cepat kita konfirmasi, Tuhan, benarkah ini yang daripadamu? Ya, Nathan, nabi yang bijaksana segala macam, ya dia bisa memutuskan salah, tapi puji Tuhan, Nathan rendah hati. Waktu ditegur oleh Tuhan, cepat dia bilang, cepat diperbaiki. Seorang pemimpin, seorang yang dipercaya oleh Tuhan segala macam, dia akan mudah untuk bisa ditegur, untuk diperbaiki. Nah, kita semua akan mempunyai posisi seperti Nathan untuk boleh ditegur, maunya bisa berhidup berubah seperti yang Tuhan mau. Nah, Nathan adalah pemimpin yang dikatakan tadi di belakang layar, menyampaikan pesan. Dia taat, tidak takut resiko, dia tidak peduli posisinya seperti apa, akan digeser atau tidak. Berbeda sama Yoab, dia cari kesempatan supaya dipegang apa yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya, hal-hal yang buruk bukannya ditegur tapi malah dimanfaatkan oleh Yoab. Nah, lewat Nathan tadi dikatakan bahwa Tuhan menyampaikan janjinya. Lewat Nathan, Daud ditegur. Lewat Nathan, Tuhan menyampaikan hukumannya. Bahkan yang tadi dikatakan, saya ulang, Nathan menolong Batseba untuk menggagalkan kudetanya Adonia. Ya, luar biasa ya. Nah, dan pada saat menggagalkan Adonia dikatakan sekali lagi bahwa karena Nathan juga Salomo bisa naik sampai di puncak pimpinan. Nathan tahu bahwa hidup Batseba sangat sulit sebagai perempuan yang
tidak bisa melawan pemimpin yang luar biasa. Nathan tahu bahwa di mana-mana Batseba bahkan ribuan tahun akan dicemooh. Sekali lagi lewat Nathan juga keturunan berikutnya dipercayakan untuk apa? Untuk menjadi generasi membawa pada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kita mau bahwa firman Tuhan menjadi andalan ke dalam kehidupan kita. Seperti Daud sejak masa mudanya, hatinya melekat kepada Tuhan. Sejak masa mudanya, dia cinta sama Tuhan. Namun, karena di posisi yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, karena dia mementingkan diri sendiri, dan dia tidak berada di sekeliling orang yang harus dipimpinnya, dia jatuh dalam kesalahan. Dan kita mulai belajar dari apa yang seharusnya kita lakukan untuk orang-orang yang mudah kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita lihat di kisah Rasul dikatakan bahwa Tuhan enggak melihat semua kesalahannya Daud. Tuhan enggak melihat bagaimana apa yang diperbuat Daud. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah menemukan orang yang tahu isi hatiku. Aku tahu, ya, aku telah menemukan orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendakku. Puji Tuhan, bahwa Daud nggak perlu mempromosikan diri. Apa yang dia lakukan sejak masa muda, dia tua ya. Bahwa kekuatan dia bukan dari usahanya, pekerjaan, tapi apa yang dia bangun bersama Tuhan selama hidup masa mudanya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita akan melihat bagaimana apa sih menjadi akar dari kegagalan Daud dalam memimpin rumah tangganya. Daud punya anak banyak, tapi ada beberapa kandidat. Ada Absalom, ada Adonia, ada Amnon, ya, ada juga ada Salomo. 4 kandidat. Ada 4 kandidat yang luar biasa, yang bisa jadi raja. Tapi Batseba kembali lagi perannya sebagai seorang mama yang luar biasa. Dikatakan bahwa pada masa-masa kritis dia ingat bilang sama Salomo. Ya, Salomo yang mengatakan, ya di kitab Amsal dia bilang begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ya, hai anakku, dengar didikan. Jangan lukai perasaan ibumu. Dengarkanlah didikan ibumu. Kenapa Salomo sampai menyampaikan Amsal seperti itu? Karena dia lihat berkat nasihat mamanya lah, karena peran Batseba lah, akhirnya Salomo sampai di tampuk pimpinan yang tertinggi. Dia bilang gini, kalau bahasa saya katakan begini sama dalam menyampaikan ini, Salomo, kamu ingat, mama ini siapa? Kamu dibanding kakak-kakak kamu tuh nggak ada kesempatan. Jangan seperti kakakmu si Amnon. Dia berlaku tidak baik sama adiknya Tamar. Jangan seperti Adonia, jangan seperti ini. Tapi lihat kayak papamu untuk selalu belajar takut akan Tuhan. Jadi dari kata-kata yang dia dengar dari kecil, dia didengar nasihatnya segala macam, dia ingat. Pesan buat kita, dengarkanlah didikan ayahmu, dengarkanlah nasihat ibumu. Nah, bulan depan kita akan belajar ya akar-akar permasalahan dari kenapa kandidat pertama, kedua, ketiga bisa gagal. Kenapa rumah sebagai tempat yang terbaik untuk kita hidup membangun rumah tangga satu sama lain.